seluruh permata GBKP yang terkasih, di PA Permata kita di minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan. Karena atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan, Dia izinkan kita kembali untuk dapat merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saatnya buat seluruh permata mempersiapkan diri dan waktu untuk ikut dalam PA Permata di minggu ini. Sebelum kami sampaikan firman ini kepada kita, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Lawatan-Mu bagi hidup kami rasakan sebagai penguat bagi jiwa dan raga kami. Saatnya kami akan merenungkan firman Tuhan di PA Permata di minggu ini. Pimpin kami dengan kuasa dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan kita di PA Permata di minggu ini. Dari Mazmur 71 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Kami akan bacakan firman ini kepada kita sekalian. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang mengincar nyawaku berunding bersama-sama. Dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-perkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang kami bacakan buat seluruh permata yang terkasih. Dan tema di PA Permata di minggu ini adalah menjadi tua itu anugerah. Shalom permata, damai sejahtera dari Allah akan menyertai seluruh kehidupan kita. Di dalam realita kehidupan, sebagai manusia ciptaan Tuhan, pasti kita takut menjadi tua. Ini bisa kita benarkan pernyataan kami ini kalau kita lihat akhir-akhir ini. Banyak sekali klinik-klinik kecantikan yang begitu banyak pengunjungnya. Pengunjung daripada klinik-klinik kecantikan itu dari kalangan berbagai usia. Bukan hanya orang-orang tua, tapi orang-orang muda pun begitu banyak menghadiri ataupun datang ke tempat-tempat perawatan klinik kecantikan agar terlihat cantik dan tetap awet muda. Apakah itu salah? Tentu tidak. Dari antusiasnya orang untuk dapat dari segi penampilan mereka terlihat elegan, terlihat fresh, terlihat glowing dan lain sebagainya adalah menjadi tujuan dan impian setiap orang. Baik laki-laki ataupun perempuan, bukan hanya kalangan wanita saja. Artinya dari fenomena alam yang kita lihat pada saat sekarang ini, manusia pada umumnya selalu terlihat fresh dan awet muda. Itu adalah impian setiap manusia. Dan ini sifatnya sangat manusiawi sekali. Tapi kalau kita lihat dari segi proses alam, kenapa ya manusia itu mulai dari lahir ke dunia ini tahap demi tahap yang harus kita jalani. Baik usia kita balita, begitu juga usia kita anak-anak, usia kita
pra-remaja, usia permata, usia kita memasuki Mamre, Moria, Zaitun dan lain sebagainya. Tahap-tahap kehidupan itu harus sebenarnya kita lalui. Kenapa mesti terjadi seperti itu proses alamiah kehidupan kita? Karena Tuhan katakan melalui tema kita dan firman Tuhan ini, menjadi tua itu adalah sebuah anugerah. Artinya, yang pertama sekali diingatkan kepada kita adalah jangan takut menjadi tua. Karena tua itu anugerah yang Tuhan berikan. Lebih dalam lagi mari kita lihat perikop kita yang menjadi renungan di PA Permata ini. Apa yang menjadi doa Daud? Yang pertama dulu yang Daud angkatkan doanya di sini adalah satu hal, bagaimana dia melihat sebuah kehidupan itu. Kehidupan siapa? Tentu kehidupan Daud sendiri. Bagaimana dia melihat perjalanan kehidupannya. Hari lepas hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Terlihat sekali apa yang disaksikan oleh Daud ini. Bagaimana kebaikan Tuhan yang menjadi kota benteng bagi dia. Bagaimana Tuhan dia jadikan sebagai perlindungan dalam kehidupannya. Perlindungan itu dia jadikan ketika tahap-tahap kehidupan Daud. Banyak sekali tantangan dan cobaan yang dia alami. Sehingga tantangan dan cobaan yang dia alami itu membuat jiwanya tak berdaya. Membuat hatinya rapuh. Membuat hidupnya begitu rapuh di mata Tuhan. Tapi itu bisa dia lalui dengan pujian yang begitu besar dia sampaikan kepada Tuhan. Sehingga di dalam perikop kita ini, dia mengangkatkan satu harapan kepada Tuhan. Jangan pernah Tuhan meninggalkan dia. Satu yang dia pupuk di dalam kehidupannya saudara-saudaraku, yaitu tentang sebuah harapan. Harapan yang bagaimana? Yaitu dia meminta kepada Tuhan, Tuhan jangan pernah meninggalkan aku. Sebab mulai dia kecil dia sudah merasakan bagaimana Allah yang begitu dahsyat dan hebat ada bagi dia. Dia sudah bisa melihat dengan matanya secara fisik dan mata imannya mengatakan, tanpa pertolonganmu Tuhan aku tidak bisa melakukan apa-apapun. Tanpa kebaikan dan perlindunganmu Tuhan hidupku tidak berarti di dunia ini. Oleh karena itu dia katakan melalui perikop kita ini, aku selalu berharap kepadamu Tuhan. Jangan pernah meninggalkan aku sedetik pun. Karena kehidupanku tidak akan bisa kulakukan apapun tanpa pertolongan daripadamu. Engkau mengetahui bagaimana banyaknya musuh-musuhku yang mengatakan bahwa aku sudah engkau tinggalkan sehingga hidupku tidak bermakna apapun. Oleh karena itu kekuatan Daud di sini adalah sampai masa tuanya dia selalu butuh pertolongan Tuhan. Dia tidak bisa jauh dari Tuhan. Dia selalu melekat hidupnya dengan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan yang dia terima di dalam hidupnya mengajarkan hidupnya mulai dari kecil sampai tuanya tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Menggiring dia untuk mendapatkan sebuah keadilan hidup yang Tuhan berikan bagi dia. Dan ayat 18 sebagai perikop kita ini, Daud menegaskan kembali saudara-saudara, hingga masa tuaku Tuhan, jangan pernah meninggalkan aku. Mampukan aku untuk memberitakan perbuatanmu yang hebat dan dahsyat bagi dunia ini. Bukan hanya saat ini, tapi setiap generasi yang membaca firman ini akan dikuatkan oleh kuasa dan kebaikanmu. Jadi saudaraku, kalau kita melihat bagaimana kesaksian Daud ini, dari sebuah doa, dari sebuah nyanyian, dari sebuah ungkapan rasa syukur kepada Tuhan, bahwa apa yang dia ceritakan, apa yang dia saksikan, bahwa ketika dia menjadi tua hidupnya, anugerah Tuhan itu tetap dia miliki sepanjang hayatnya. Kalau kita lihat perikop ini, Tuhan saja sangat menghargai usia tua. Tuhan menganugerahkan usia tua itu. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, hai Permata, hidupmu berarti ketika kamu merasakan hidupmu tetap dilindungi oleh Tuhan. Bukan hanya sekarang saja, tapi sampai masa tuamu, seperti kesaksian Daud ini.
Jadi di PA Permata ini kita diingatkan kembali, apalagi di bulan ini kita akan merayakan hari ulang tahun kategori Al-Zaitun, yaitu tanggal 15 April. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai permata yang mungkin ini menjadi aksi di PA Permata ini? Bagaimana kamu tetap menghargai orang-orang yang lebih tua dari kamu? Orang-orang tua kita yaitu di tengah-tengah pelayanan gereja GBKP tergolong dalam kategori Al-Zaitun. Dari kehadiran orang tua akan menjadikan orang muda berharga. Orang tua berharga dari kehadiran orang-orang muda yang menghargai dia. Ada hubungan timbal balik. Bagaimana kita menghargai orang-orang tua. Jasa-jasa mereka, pengalaman hidup mereka menjadikan kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Begitu juga keberadaan orang-orang muda, khususnya permata. Hidup kamu bernilai berharga karena pengaruh dan peran serta daripada orang-orang tua yang membackup hidup kamu. Jadi di PA Permata kita di minggu ini, nyatakanlah sebagai sebuah sikap dan aksi bahwa Permata GBKP sangat menghargai konsistensi kehidupan orang-orang tua. Permata GBKP sangat menghargai anugerah dari kehidupan orang-orang tua kita. Karena ketika kamu tua kelak, kamu berhasil dan berhak menerima anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Mintalah kepada Tuhan, jangan pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kehidupan kita. Karena tanpa pertolongan Tuhan, hidup kita tidak memiliki arti dan tidak memiliki makna apa-apapun. Besar harapan Tuhan melalui kehidupan kita. Di PA Permata ini, tunjukkan aksi dan kepedulian kamu buat orang-orang tua kita. Agar senantiasa kehadiran orang tua kita juga sebagai wakil Tuhan bagi kita untuk menggiring kita, menuntun kita, mengingatkan kita, menasehati kita agar mengenal Tuhan dan menjadikan Tuhan itu sebagai benteng satu-satunya yang memberikan kekuatan bagi kehidupan kita. Sama seperti pengalaman Daud di perikop kita ini. Selamat mengikuti PA Permata di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat lawatan firman Tuhan di PA Permata di minggu ini. Mampukan seluruh permata GBKP ya Bapak, agar mereka juga menjadi pelaku aktif dalam pelayanan. Mampu menunjukkan identitas mereka sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat daripadamu. Permata GBKP banyak pergumulannya. Permata GBKP banyak kebutuhannya Tuhan. Tapi saat ini kami rindu mendoakan mereka dimanapun mereka berada. Agar senantiasa kuasa dan pertolongan Tuhan memampukan seluruh permata GBKP menjadi pelaku aktif dalam pelayanan. Menghargai siapapun, apalagi menghargai Engkau ya Tuhan. Lancarkan usaha mereka, lancarkan pekerjaan mereka, lancarkan jodoh mereka, lancarkan masa depan terindah yang sudah Tuhan persiapkan bagi seluruh permata GBKP yang terkasih. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan berharap. Haleluya. Amin.